Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Zaki Ardi dengan NIM 25404 131432, mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja SD Islam Alam dan Sains Al-Jannah dengan materi kejadian hari akhir. Demikianlah perkenalan dari saya, dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita belajar mengawali pertemuan kita di hari ini, maka bersama-sama kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ya, siapa di antara kalian yang ingin memimpin baca doa? Ya, Joza. Baik, silakan. Oke. Ista'iddu labbaik du'aan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iya, baik. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi Pak Zaki dalam mengajar dan bagi kalian dalam belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran di hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, Pak Zaki terlebih dahulu akan mengabsen. Ya, silakan yang disebut namanya angkat tangan disertai kata hadir. Ya. Arik. Jelan, Hadir. Mika, Hadir. Kiandra, Hadir. Altaf, Raki Azam, Hani. Selanjutnya, Pak Zaki ingin menyampaikan terkait dengan keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu. Teman-teman harus ingat bahwa Nabi kita, teladan kita, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi kata Rasul, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu hadis yang bisa menjadi motivasi teman-teman semua dalam belajar. Ketika datang ke sekolah muncul ada rasa malas, ingat hadis ini. Ya Allah, kalau aku ke sekolah, kalau aku belajar, maka Allah akan mudahkan jalanku menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mau kan masuk surga? Mau. Tentu ya, semuanya mau masuk surga, termasuk juga Pak Zaki. Ya, sebelum masuk ke materi yang baru, ya, kita review sedikit terkait dengan materi yang disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Silakan angkat tangan yang tahu. Beriman kepada hari akhir. Silakan. Meyakini bahwa semua amal baik dan buruk yang kita lakukan di dunia akan ditimbang dan diberikan balasannya sesuai amal yang kita perbuat di akhirat nanti. Masya Allah. Meyakini bahwa apa yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan nanti akan ditimbang dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amalannya. Kalau baik maka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi jika buruk maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Give plus buat teman-teman semua tadi yang jawab. Silakan dilihat ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, pertama ya, peserta didik mampu menyebutkan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir. Ya, jadi harapannya nanti di akhir kalian mampu menyebutkan urutan kejadian pada hari akhir. Kemudian yang kedua, mampu memahami peristiwa yang dialami manusia pada hari akhir. Ya, jadi kalian juga bisa paham apa yang akan dialami
oleh manusia nanti di hari akhir. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan tentang ya kejadian di hari akhir. Apa saja? Ada yaumul ba'as, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza. Ya, terkait dengan ya, arti dari kesemua ini nanti ya, sabar dulu ya. Nanti kalian akan dijelaskan melalui video penjelasan yang sudah Pak Zaki buat. Baik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Ya, jadi pastikan ketika kita belajar, ya selain ada tujuan pembelajaran, kita juga tahu apa manfaat ya dari belajar apa yang kita pelajari ini, gitu. Nah, makanya di sini Pak Zaki ingin mengingatkan dan menyampaikan bahwa manfaat dari pembelajaran di hari ini satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi harapannya ketika kalian belajar tentang peristiwa di hari akhir atau kejadian di hari akhir, maka kalian bertambah keimanannya, bertambah yakin kepada Allah, bertambah yakin dengan adanya hari akhir, gitu ya. Karena itu hal-hal yang gaib yang nggak bisa kita lihat, tapi harus kita yakini betul ya sebagai orang yang beriman. Nah, silahkan ya dijawab pertanyaan yang Pak Zaki tampilkan. Tahukah kalian perjalanan apa yang sangat jauh dan melelahkan? Yang lain dulu, yang lain yang belum jawab. Oke, Gazi. Perjalanan hari kiamat. Perjalanan hari kiamat. Ada lagi? Oke, Fatimah. Perjalanan di akhirat. Perjalanan di akhirat. Oke, give plus buat teman kita yang sudah jawab tadi. Betul, ya, itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan, ya. Karena satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 hari di dunia. Bayangkan itu baru satu hari, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, itu jawabannya ya. Tahukah kalian ya timbangan apa yang sangat akurat dan tidak pernah keliru dalam menimbang? Tadi dulu. Waduh, oke. Jaza. Timbangan Allah. Timbangan Allah. Timbangan yang dipakai ketika yaumul mizan. Timbangan yang digunakan ketika di yaumul mizan, kita lihat ya. Masya Allah, plus buat kedua teman kita yang sudah menjawab. Betul. Ini timbangan yang nggak akan pernah meleset. Ya, kalau timbangan digital boleh jadi baterainya habis, ya kan? Atau timbangannya udah kelamaan dipakai kemudian error. Tapi kalau timbangan di yaumul mizan nggak akan pernah meleset, ya, nggak akan pernah salah. Artinya pasti akurat hasilnya, begitu ya. Baik. Nah, berikutnya, tahukah kalian tempat apa yang sangat luas dan bisa mengumpulkan seluruh manusia dari manusia terdahulu hingga manusia yang akan datang? Oke, Sarla. Padang mahsyar. Padang mahsyar, betul? Betul. Give plus buat Sarla. Masya Allah. Ya, kita lihat ya. Betul, padang mahsyar. Nah, dari pertanyaan yang tadi sudah Pak Zaki sampaikan, ya, pertanyaan pemantik tadi, kira-kira apa tema kita di hari ini? Ada yang tahu? Peristiwa hari kiamat. Apa? Peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat. Ya, kita lihat. Ya, peristiwa hari kiamat atau kejadian hari akhir. Give plus buat Fatimah. Masya Allah. Betul ya, peristiwa hari kiamat atau kejadian hari akhir. Oke. Ya, selanjutnya kita bersama-sama membaca surah Al-Qari'ah ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Berikutnya, ya, menurut kalian pesan apa yang kalian dapat dari ayat Al-Quran tadi atau dari surat Al-Qari'ah tadi? Silakan Nares. Hari kiamat itu pasti dahsyat. Hari kiamat itu pasti dahsyat. Masya Allah. Oke, Fatimah. Saat hari kiamat manusia akan dibangkitkan seperti laron-laron yang berterbangan. Saat hari kiamat ya, manusia akan dibangkitkan atau maksudnya berterbangan seperti laron yang berterbangan. Masya Allah. Oke, guys. Baik teman-teman, selanjutnya silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Pak Zaki akan menyampaikan tentang urutan kejadian pada hari kiamat
Setelah memakai teman-teman, tahukah teman-teman, setelah manusia berada di alam barzakh, maka Baik, dari video yang sudah ditampilkan tadi, ya, tentu ada pengetahuan, ada wawasan yang kalian dapatkan. Menurut kalian, pelajaran apa yang kalian dapat dari video tersebut? Terima. Bahwa timbangan Allah di yaumul mizan tidak akan pernah keliru. Baik, timbangan Allah di yaumul mizan tidak akan pernah keliru. Apalagi? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah merupakan amal yang paling berat ditimbang. Oke, Jaza. Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, baik yang manusia terdahulu maupun manusia yang akan datang. Betul, ya. Intinya dari video tadi kita mendapatkan pengetahuan tentang urutan kejadian hari akhir atau urutan kejadian hari kiamat. Ya, urutan kejadian hari akhir. Tadi kan disampaikan ada namanya Yaumul Ba'ats, ya, hari kebangkitan. Ada namanya Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Kemudian Yaumul Hisab, ini urutannya nih, hari perhitungan. Dilanjutkan dengan Yaumul Mizan, hari penimbangan, dan di akhir baru ada yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Oke, berikutnya kegiatan kita adalah role play. Jadi silahkan kalian, ya, nanti akan bermain peran, ya, pada kesempatan kali ini. Pak Zaki sudah buatkan skrip dan kemarin Pak Zaki sudah titipkan, ya, sudah sampaikan ke kalian semua supaya bisa dibaca, dipelajari dulu, ya, tentang skrip tersebut. Dan Pak Zaki berharap kalian sudah benar-benar memahami tentang skrip drama yang sudah Pak Zaki buat, ya. Judul dramanya apa? Kepala Desa yang Soleh. Oke, ya. Jadi Pak Zaki mohon keseriusannya, ya, dalam menampilkan drama ini. Baik, langsung saja. Oke, silakan. Kita give applause buat Fatima dan Syarla. Dan tentunya buat kita semua. Oke, silakan Fatima. Di sebuah desa hiduplah seorang kepala desa yang dikenal soleh, rajin beribadah dan ramah terhadap sesama, yang bernama Pak Haji Solihun. Setiap kali beliau bertemu dengan warga, maka beliau selalu tersenyum, mengucapkan salam, menyapa, dan bersikap sopan serta santun. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Teksnya dipakai aja teman-teman. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik Bapak-bapak, saya mau ke kantor kelurahan dulu ya, Pak. Siapa? Silakan. Oke. Pada suatu malam di sebuah rumah gubuk terdengarlah percakapan antar seseorang. Ibu, apakah ada makanan yang bisa kita makan keesok hari, Bu? Sabar ya nak, jangan lupa untuk terus berdoa dan minta kepada Allah. Semoga besok ada makanan yang bisa kita makan. Pada malam yang sama, kepala desa keluar dari rumahnya sambil membawa kardus yang berisi makanan pokok untuk diberikan kepada salah satu warganya yang tidak mampu. Kardus tersebut tidak langsung diberikan kepada penghuni rumah, akan tetapi hanya diletakkan di depan rumah. Keesokan pagi, sang ibu duafa keluar rumah dan ia pun terkejut dengan kardus yang berisi makanan pokok ada di depan rumahnya. Lalu ia pun memanggil anaknya dan terjadi percakapan antara keduanya. Karena pagi hari Pak Zaki kasih sound. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, ada makanan yang bisa kami makan untuk beberapa hari ke depan. Nak, kemarilah nak. Kenapa, Bu? Lihat apa yang ada di depan rumah kita. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, makanan ini dari siapa, Bu? Ibu juga tidak tahu nak, saat keluar rumah kardus ini sudah ada di sini. Sepertinya orang yang memberikan kardus ini tidak ingin kebaikan yang diketahui orang lain. Beberapa hari berlalu, Pak Kades dan beberapa warga pergi ke masjid untuk melakukan sholat maghrib berjamaah seperti biasanya. Beliau yang bertindak selaku imamnya. Namun setelah Pak Kades membaca takbiratul ihram, maka beliau pun terjatuh tersungkur di atas sejarahnya dan wafat seketika. Hayya 'alas shalah. La ilaha illallah.
Oke, silakan diluruskan dan dirapatkan barisannya ya masing-masing. Oke. Allahu Akbar. Berita wafatnya Pak Kades saat mengalami sholat tersebar luas di masyarakat, bahkan menjadi berita nasional. Pemirsa, pagi kita dikejutkan dengan berita wafatnya Pak Kades Solihun yang wafat saat mengimami sholat berjamaah. Berita ini pun viral di tengah masyarakat. Selanjutnya, kami akan menghubungi rekan kami yang sedang berada di lokasi rumah duka. Halo Kianda, silakan laporkan kondisi terkini dari rumah duka. Baik Mika, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi rumah duka Pak Kades Solihun. Di sini masyarakat berkumpul untuk melihat dan mendoakan almarhum Pak Kades. Selanjutnya saya akan mewawancarai warga yang ada di sini. Selamat pagi Pak, boleh diceritakan kepada kami tentang peristiwa wafatnya Pak Kades? Baik Mbak, semalam pada waktu kejadian saat beliau mengimami sholat maghrib berjamaah bersama kami warga, setelah beliau membaca takbiratul ihram, tiba-tiba beliau jatuh tersungkur dan wafat seketika. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik pemirsa, terlihat di sini betapa warga saat kehilangan Pak Kades yang dikenal soleh, peduli dan ramah terhadap warga. Baik pemirsa, demikianlah laporan dari kami dari rumah duka. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Kades Solihun dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di TPU Pondok Ranggon. Waktu terus berlalu, tibalah saat ditiup sangkakala pertama yang mengisyaratkan terjadi hari kiamat. Saat itu bumi mengguncang dengan begitu dahsyat, manusia berterbangan layaknya laron, serta gunung hancur seperti bulu yang dihamburkan dan lain sebagainya. Berikutnya ditiuplah sangkakala kedua, lalu turunlah hujan. Saat itu seluruh manusia yang ada di alam kubur dibangkitkan, dan hari itu dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Selanjutnya, seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar dan hari itu dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Saat itu banyak manusia merasa kepanasan, namun Pak Kades mendapat naungan dan perlindungan. Hal itu dia dapatkan karena semasa hidupnya beliau sering bersedekah secara rahasia atau tidak diketahui orang lain. Dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa salah satu orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah karena dia bersedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri. Kemudian tibalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Saat itu manusia diperlihatkan dengan amal baik dan amal buruknya ketika di dunia. Ada di antara mereka yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya, yaitu orang-orang yang berbahagia. Namun di antara mereka ada yang mendapatkan buku catatan mereka dengan buku catatan amal mereka dengan tangan kirinya, dan itulah orang-orang yang merugi. Pak Kades termasuk orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya, seluruh manusia melalui suatu peristiwa yang dikenal dengan Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Saat itu ditimbangkanlah seluruh amalan manusia termasuk amalan Pak Kades. Alhamdulillah saat itu amalan kebaikan Pak Kades lebih berat dibanding amal keburukannya. Ini ya catatan amal Pak Kades. Lihat, insyaallah. Semoga ini menjadi catatan amal kita semua. Amin. Ya, jadi catatan amal kebaikan Pak Kades jauh lebih berat daripada catatan keburukannya. Insya Allah berarti Pak Kades termasuk orang yang beruntung, orang yang akan merasakan kehidupan yang menyenangkan karena akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, silakan kembali ke tempat. Lalu tibalah hari pembalasannya yang dikenal dengan Yaumul Jaza. Bagi yang amal kebaikannya lebih berat saat ditimbang pada Yaumul Mizan, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ia masuk ke dalam surganya. Namun bagi yang lebih ringan amal kebaikannya, maka ia masuk ke dalam neraka. Demikianlah drama tentang kejadian akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, give plus buat kita semua. Masya Allah. Luar biasa. Selanjutnya, apa kegiatan kita? Ya, diskusi. Ya, baik, Pak Zaki akan bagikan beberapa karton untuk setiap kelompok. Jadi ini udah langsung kelompoknya aja. Ini Pak Zaki tentukan di kelompok A, B, C, D. Satu kelompok satu karton. Nah, apa yang Pak Zaki? Kartonnya mau dilihatin aja atau bagaimana? Ya, enggak lah, nanti ada tugasnya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya, nah, Pak Zaki akan bagikan satu kelompok mendapatkan satu lem, satu gunting. Ya, lem, satu gunting. Apa tugasnya? Nah, setiap kelompok nanti akan mendapatkan. Oh, sebentar, Pak Zaki sambil bagikan dulu. Oke, ada yang bisa bantu Pak Zaki membagikan ini? Silakan Mika. Biar kita ringkes ya. Terima kasih Mika. Tapi Pak Zaki senang banget loh ketika ditawari ditawari untuk membantu Pak Zaki. Wah, antusias semuanya. Berarti kalian termotivasi untuk melakukan kebaikan luar biasa. G plus lagi buat kelas 5 ini. Insya Allah. Berarti langsung dipraktekkan. Luar biasa. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan selamat mengerjakan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kalian semua dalam mengerjakan tugas ini. Ya. Oke, yang sudah selesai Pak Zaki akan berikan LKPD. Silakan dikerjakan. Gas, sebentar. Ini tugas kelompok saja. Satu kelompok silakan dikerjakan. Nanti aja, nanti setelah. Nanti. Kalian menampilkan hasilnya. Oke, kelompok A silakan ke depan. Yuk, sambil yang lain lihat. Agak sini. Ya. Bawa hasilnya. Kasih lihat ke depan teman-temannya. Oke teman-teman, give plus buat kelompok A. Ya, kalian dapat tugas tentang apa nih? Tentang Ba'as. Yaumul Ba'as, ya. Coba. Ada apa saja di Yaumul Ba'as? Menjelaskan apa saja? Yang poin besarnya aja. Ada apa di sini? Perumpamaan, kebangkitan jasad manusia. Kemudian ada apa lagi? Pengertian. Kemudian proses. Ya. Kemudian ayat Al-Qur'an tentang Yaumul Ba'as. Dan juga ada apa ini? Urutan kejadian. Oke, terima kasih give plus buat kelompok A. Selanjutnya, ya, terakhir Pak Zaki akan ya bersama-sama kalian menampilkan soal melalui aplikasi Quizizz mode kertas. Oke, silakan angkat kertasnya. Itu kan ada A, ada. Oke, silakan. Mana? Sini lihat, kasih lihat Pak Zaki. Oke. Angkat. Oke. Ya, kita lihat jawabannya adalah Yaumul Ba'as. Jawabannya adalah A, hari kebangkitan. Oke, sekarang refleksi. Pak Zaki akan minta ya salah seorang kalian atau beberapa orang kesannya ya dari ya apa yang kita jalani di hari ini. Bagaimana ya? Silakan sampaikan refleksi dari pembelajaran ini. Silakan Fatimah. Gimana? Pembelajaran hari ini gimana? Silakan. Seru. Kemudian? Seru. Oke. Jaza lu apa Jaza? Seru banget. Oke. Kita jadi tahu bahwa kiamat itu dahsyat. Masya Allah. Ya, kesimpulannya dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa hari kiamat itu sangat dahsyat. Dengan pelajaran hari ini, maka hendaknya atau mestinya kita termotivasi dalam melakukan ibadah, dalam melakukan dan kita juga berhati-hati dalam melakukan keburukan. Gitu teman-teman ya. Baik. Terakhir, tindak lanjut sebentar. Berikutnya, ya Pak Zaki ingin sampaikan sama kalian, ya silahkan kalian pelajari di rumah tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, silakan pelajari untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Kemudian
Ya, alhamdulillah bersama-sama kita sudah belajar tentang kejadian hari akhir ya, dan materi-materi yang sangat bermanfaat, sangat berharga bagi kita. Dan terakhir, mari bersama-sama kita tutup ya kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.